Xiaobe, apakah kamu masih ingat apa yang dikatakan kakek gurumu? Mencari ayah yang keren untuk Mami dan punya kedua orang tua lengkap. Bukan itu. Kakek gurumu bilang kamu adalah tubuh yin ekstrem bawaan. Perlu mencari seseorang dengan energi yang ekstrem untuk menyeimbangkan. Jika tidak, kamu akan menderita sakit yang berkelanjutan. Kakek, saya perhatikan dahi Anda memancarkan aura yang gelap. Dan hari ini Anda akan mengalami musibah berdarah. Anak kecil, coba hitunglah bagaimana caranya saya bisa mengalami musibah berdarah. Anda hanya perlu berjalan 3 langkah ke arah kiri. Maka benda tajam akan menembus dada dan Anda pun akan mati. Hahaha. Di jalanan rame ini mana ada benda tajam? Baiklah, saya akan lakukan. Berjalan 3 langkah. Jika saya tidak mati, kamu dan ibumu akan mendapat masalah. 1 langkah, 2 langkah, 3 langkah. Haha, ternyata saya tidak mati. Minggir, minggir. Ayah, hati, hati. Nak Dewi, Anda benar peramal hebat. Sungguh terima kasih karena telah menyelamatkan hidupku. Ini hanya pertolongan kecil. Dewi. Dewi, Dewi. Saya dulu. Bukankah itu ayahku? Selamat sore Yang Mulia, Direkturku. Direktur Fu yang terhormat, ini adalah pasangan nikah kontrak Anda. Latar belakangnya terjamin benar bersih. 7 tahun lalu saya dibius, apakah gadis yang menyelamatkan saya sudah ditemukan? Dia hanya meninggalkan separuh liontin jiok untukku, lalu menghilang. Kami sudah menambah personel untuk mencari. Ayah, aku akhirnya menemukanmu. Nak, kamu salah orang. Saya bukan ayahmu. Xiaobe, kenapa kamu lari kemari? Dialah orangnya. Saya fokus pada latihan spiritual agar tidak menimbulkan masalah percintaan lagi. Sudah cukup memeluknya? Maafkan saya. Ternyata, setengah bagian liontin giok milik saya tertinggal di sisinya. Liontin giok naga dan phoenix ini, 1 naga dan 1 phoenix, akan saling menarik dalam jarak 5 meter. Tidak heran saya tersedot kemari. Bagaimana jika dia tahu Xiaobe adalah anaknya dan mengambil Xiaobe dari saya? Mami, dia adalah papi saya. Sungguh drama yang bagus. Tiba memeluk saya. Ingin mendapatkan keuntungan karena punya anak saya, begitu. Dasar Anda ini sudah tampan tapi sangat narsis. Kami tidak butuh. Xiaobe, ayo kita pergi. Papi, jangan naik. Mobil itu akan meledak. Papi tidak boleh naik. Apa? Tidak mungkin. Direktur Fu, mobil kita setiap hari sudah diuji keamanannya. Tidak mungkin ada bahaya. Benar juga. Kenapa saya seketika ingin mempercayai mereka? Ini tidak seperti diri saya yang biasanya. Mami tidak boleh membiarkan Papi naik. Mobil itu benar-benar akan meledak. Saya telah menghitungnya. Aduh, percaya sepenuhnya pada Xiaobe, ramalannya selalu tepat. Bawa ibu dan anak penipu ini ke Departemen Hukum untuk diproses. Baik. Xiaobe,
meledak. Sekretaris Jiang, Ya, Direktur. segera periksa rekaman CCTV. Cari tahu, siapa sebenarnya yang ingin mencelakaiku. Baik, Direktur Fu. Bagaimana kalian tahu? Ada orang yang merusak mobilku. Aku ini peramal ulung, tidak ada yang tidak bisa aku hitung. Tapi, mulai dari sekarang, selama ada aku, tidak ada yang berani mengganggumu. Tadi mungkin hanya kebetulan saja. Direktur Fu, rekaman CCTV sudah dihapus. Pasti Fu Ling Xiao. Dia takut aku menikah dan mewarisi harta. Dia ingin melenyapkanku lebih dulu. Mami, alat apa yang papi gunakan? Hebat sekali bisa bicara dari jarak jauh. Aduh, itu ponsel, itu teknologi, bukan alat sihir dari gunung. Mereka ternyata tinggal di gunung. Orang gunung itu polos dan mudah dikendalikan, gampang dikontrol. Jika aku menikah kontrak dengannya, nanti akan mudah bercerai. Namaku Fu Tingchuan, 29 tahun, orang terkaya di Jiangcheng. Maukah kamu menikah kontrak denganku? Sebutkan saja semua syaratmu. Aku butuh seorang istri formal untuk memperebutkan harta keluarga. Setelah aku mewarisi harta, kita bisa langsung bercerai. Mami, papi memang orang dengan energi yang murni. Ditambah lagi papi punya takdir bahaya hidup dan mati. Aku harus tetap di sini untuk melindungi papi. Tidak disangka, ayah kandungnya adalah orang dengan energi yang murni, sungguh takdir dari Tuhan. Bagaimanapun juga, dia adalah ayah kandung Xiao Bei, aku harus membantunya melewati masa bahaya hidup dan mati ini. Kalau begitu, kamu tidak boleh mengungkapkan identitas kita. Mami benar wanita jahat. Baik, aku mau. Mulai hari ini, aku juga punya orang tua lengkap. Dapat putri gratis, dan dia cukup menggemaskan. Papi, aku mau makan es krim. Baik. Kebetulan, kita juga akan makan. Asyik. Hei, menyingkir. Gaun yang aku pakai ini, kamu jual diri pun tidak akan mampu membelinya. Maafkan saya, Bibi. Apa gunanya kata maaf? Bayar kerugiannya. Putri saya sudah meminta maaf. Apalagi yang kamu mau? Aku ini selebgram Anna. Punya 10 juta pengikut, dan pacarku adalah Tuan Muda Su. Meminta putri kalian berlutut dan minta maaf, itu pengampunan yang besar baginya. Tidak mungkin. Hei kamu, Tuan Muda Su, lihatlah cepat keluarga ini. Dia berani membantahku. Kamu harus membantuku memberi mereka pelajaran setimpal ya. Berani tidak menghormati wanitaku, mencari mati. Dasar bocah kurang ajar. Apakah dia akan berlutut sendiri atau aku suruh orang mematahkan kedua kakinya? Berlutut. Meminta putriku berlutut. Memangnya kamu pantas? Siapa sih kamu bangsat? Berani bicara seperti itu padaku. Fu Tingchuan, orang terkaya di Jiangcheng. Apakah aku pantas berbicara dengan orang sepertimu? Fu Tingchuan selalu sangat misterius dan sulit ditemui. Jika kamu orang terkaya di Jiangcheng, maka aku ini adalah ayah dari orang terkaya di Jiangcheng itu. Dasar bocah kurang ajar. Asalkan kamu mau menjilat bersih air di lantai itu, aku akan melepaskan kalian, keluarga miskin sialan. Hei, ini menarik ya. Ayo jilat cepat. Aku mau merekam video untuk diunggah ke internet. Jilat. Masalah kecil, Xiao Bei bisa menyelesaikannya sendiri. Tuan Muda Su, ada apa ini sebenarnya? Bajingan kecil sialan, kau berani memukulku. Semuanya cepat kemari, patahkan kaki mereka sekeluarga. Sekretaris Jiang, dalam waktu 3 detik, hancurkan keluarga Su, blokir selebgram Ana. Kamu pikir kamu siapa, ha? Keluarga Su kami di Jiangcheng adalah keluarga kelas atas. Jika kami bangkrut dalam 3 detik, aku akan makan kotoran. 3, 2, 1. Halo ayah. Bocah kurang ajar, beraninya kau menyinggung orang terkaya. Keluarga Su hancur karena ulahmu. Apa? Keluargaku benar bangkrut. Halo, Direktur Wang. Apa? Aku diboikot oleh orang terkaya. Hei.
Direktur Fu. Saya yang bodoh dan tidak tahu diri. Saya tahu saya salah. Saya benar tahu saya salah. Direktur Fu. Xiao Bei, kau ingin menghukum mereka seperti apa? Karena mereka sangat suka memaksa orang berlutut dan minum air. Biarkan saja mereka minum sepuasnya. Aku Tuan Muda Shu. Kalian berdua, kalian baru boleh pergi. Setelah airnya habis kalian minum. Baiklah, saya minum itu. Saya minum sekarang. Tidak kusangka kau begitu, peduli pada Xiao Bei. Karena kita sudah menikah, menindas kalian. Sama saja berurusan denganku ini. Sebaiknya kita makan dulu. Jangan, kakek buyut dalam bahaya. Kakek selalu ada yang menjaga, tidak akan ada bahaya. Direktur Fu, gawat kakekmu mendadak terkena serangan jantung ini dan tidak sadarkan diri sama sekali. Aku akan segera kembali. Ternyata yang dia katakan benar. Ibu dan anak ini benar memiliki kemampuan. Mama, Papa, kita harus cepat pulang menyelamatkan kakek buyut. Ikut aku, cepat. Sudah sampai. Ini rumahmu. Fu Tingchuan memiliki energi sangat positif. Mengapa rumah ini bisa diselimuti oleh aura gelap yang begitu kuat? Gawat, kakek buyut sudah tidak sadarkan diri. Ayah, penyakit kakek itu sudah tidak dapat disembuhkan lagi. Lebih baik segera panggil pengacara untuk membacakan surat wasiatnya. Cih, dari mana datangnya si paranormal gila ini? Berpakaian seperti pengemis bau. Cepatlah pergi dari sini. Ibu datang untuk menyelamatkan kakeknya. Sekarang kondisi kakek buyut kritis. Jangan ganggu ibu saya mengobatinya. Hehe, bahkan dokter terkenal pun tidak bisa menyembuhkannya. Lalu ibumu, seorang pengemis bau, bisa menyembuhkannya. Jangan lupa ini adalah keluarga Fu. Cepat keluar dari sini. Mereka ada di rumah ini. Mereka bebas melakukan semua hal apapun yang mereka inginkan. Fu, cepat katakan sesuatu. Dasar anak durhaka. Kakekmu baru sakit sebentar. Kau malah membawa pengemis untuk berbuat sembarangan. Cepat pergi. Sekarang di rumah ini, perkataanku yang paling menentukan. Tolong bersikaplah lebih sopan kepada istri dan anakku. Istri? Dasar anak kecil. Kau sudah gila ya? Cermin ini adalah barang antik. Kalau pecah, kau dijual pun tidak akan bisa menggantinya. Cermin ini tidak bersih. Seorang anak kecil, memangnya kau tahu apa? Jangan mengganggu di sini, keluar. Xiao Bei adalah seorang peramal yang sangat hebat. Dia tidak pernah salah. Cermin ini memiliki energi yin yang benar terlalu kuat. Merusak kesehatan kakek, harus dihancurkan. Ayah, cermin inilah yang menyebabkan kakek buyut pingsan. Fu Tingchuan, dari mana kau menemukan penipu murahan ini? Perkataan dari orang yang tidak waras seperti ini. Siapa saja yang akan mempercayainya? Hancurkan, kalau sampai rusak biar aku yang akan bertanggung jawab. Hentikan, kau. Fu Tingchuan, jika cermin ini dihancurkan dan kakek tidak bangun, kau serahkan posisi pewaris keluarga Fu kepadaku. Baik. Tidak kusangka dia begitu percaya padaku. Hahaha, lihatlah, kakek masih belum bangun. Tingchuan, jangan anggap kata. Kataku buruk, kau telah dirayu oleh wanita ini. Kakekmu menderita penyakit yang tidak dapat disembuhkan. Bahkan para ahli pun tidak berdaya. Dia menghancurkan cermin antik. Dan semuanya akan sembuh. Ini benar mencemarkan cermin pembawa berkah itu. Sepertinya aku salah mempercayainya. Kakak, cepat serahkan posisi pewaris keluarga Fu kepadaku. Paman, suaramu sedikit berisik. Mami, meskipun energi jahat di cermin telah dihancurkan, ada juga energi jahat di tubuh kakek buyut. Cepat selamatkan kakek buyut. Hei, apa yang kau lakukan dengan pisau itu? Fu Tingchuan, di mana kau menemukan wanita gila ini? Cepat suruh dia menyingkirkan pisau itu, cepat. Mami bukan wanita gila. Hanya Mami yang bisa menyelamatkan kakek buyut sekarang. Cepat minggir. Tingchuan, kakekmu sekarang dalam kondisi kritis. Sampai kapan kau akan membiarkan wanita gila ini bertindak sembrono? Para ahli sudah dalam perjalanan. Jangan memaksakan diri. Percayalah padaku, kakek akan segera bangun. Papi, jangan khawatir. Ada Mami di sini. Kakek buyut pasti akan baik saja. Kakek, bagaimana perasaan kakek setelah bangun? Jauh lebih nyaman.
Mamiku adalah dokter ajaib. Tidak ada penyakit di dunia ini yang tidak bisa ia sembuhkan. Itu hanya kebetulan saja. Kakek, dia hanyalah seorang pengemis rendahan. Bahkan tidak punya izin praktik. Mana mungkin dia bisa menyembuhkan penyakit? Aku yang menyembuhkannya, hehe, kakek. Cukup. Keluarga Fu kami selalu membalas budi baik. Begitukah caramu memperlakukan penyelamat keluarga Fu? Terima kasih banyak, Nona, atas kebaikan Anda menyelamatkan nyawa saya. Membuat orang tua ini bisa hidup kembali. Saya pasti akan memberikan imbalan yang besar sekali. Kakek buyut, asalkan kakek menjauhi orang jahat, kakek pasti akan hidup sampai 100 tahun. Gadis kecil ini memanggilku kakek buyut. Ting Cuan, sejak kapan kamu punya anak? Kakek buyut, ayah dan mamiku sudah lama menikah secara resmi. Sekarang kami adalah keluarga kecil bahagia yang sah terdiri dari 3 orang. Ting Cuan, apa yang dikatakan anak ini benar? Ayah, mami, kenapa kalian tidak bicara? Betul, aku dan Qinghua sudah menikah secara resmi. Xiao Bei adalah anak kami. Kakek, saya tidak pernah kembali untuk menjenguk kakek selama ini. Kakek tidak akan menyalahkan saya, kan? Kamu telah melahirkan cicit yang begitu manis untuk kakek, bagaimana mungkin kakek menyalahkanmu? Perintahkan, aku akan mengadakan sebuah jamuan keluarga untuk mengumumkan bahwa Xiao Bei adalah putri kecil keluarga Fu kita. Kakek melanggar aturan keluarga, membiarkan Fu Tingcuan, anak haram ini, mewarisi harta keluarga saja sudah keterlaluan. Sekarang dia punya anak liar, dia juga mau bagian warisan. Kakek terlalu pilih kasih ya. Kakek, Anda telah dirayu oleh wanita ini. Ling Xiao adalah cucu kandung Anda. Apa yang Anda lakukan? Apakah ini adil bagi para leluhur keluarga Fu? Anak haram apa? Ting Cuan adalah pewaris sah keluarga Fu saya. Ayah, saya pikir Anda sudah pikun. Ibu Ting Cuan hanya seorang pemandu lagu. Darahnya tidak murni. Benar, seorang anak haram, sepasang ibu dan anak penipu, jika ini tersebar, itu hanya akan membuat keluarga Fu kita ditertawakan oleh dunia luar. Ayah pasti tidak mudah di rumah ini, aku harus membantu ayah. Langit dan bumi. Xiao Bei, jimat sial ini tidak boleh digunakan seperti itu bisa merusak karma baikmu. Tapi mereka menindas ayah. Lagi pula kakek, Ibu Fu Tingcuan hanyalah seorang wanita murahan. Orang seperti ini sama sekali tidak pantas menjadi pewaris keluarga Fu kita. Berani-beraninya dia menindas suami saya? Kalau begitu, saya akan tambahkan bumbu. Sebagai seorang adik yang menghina kakak laki-laki sesuai dengan aturan keluarga terpandang ini, kau harus berlutut dan meminta maaf. Langit dan bumi, orang kecil sial, cepatlah seperti perintah. Menyuruhku berlutut? Aduh. Kenapa aku berlutut? Aku minta maaf. Aduh, Kenapa aku berlutut? Nak, apa yang kamu lakukan? Kamu ini. Kalian yang melakukan trik ini, ya kan? Paman, kami dari tadi hanya di sini. Tidak melakukan apa-apa. Kau. Cukup. Ting Cuan adalah pewaris sah keluarga Fu kita. Aku yang memutuskan di keluarga ini. Ayah, saya rasa ayah sudah pikun. Ibunya Ting Cuan hanya seorang pemandu karaoke. Dia tidak pantas. Sungguh menggelikan. Konyol. Apa maksudmu? Membiarkan orang bodoh sepertimu menjadi pewaris? Itu tidak konyol. Ayah, dia kena apes. Hei, siapa yang kau panggil bodoh? Langit dan bumi, biarkan orang jahat sial. Cepat laksanakan perintah. Siapa yang memukulku tadi? Siapa yang memukulku? Nak, apa yang kamu lakukan? Kakiku. Aduh. Nah. Astaga, aku ini ayahmu. Hei. Anakku. Kakiku, lenganku tidak bisa digerakkan. Lao Fu, cepat bawa putra kita ke rumah sakit. Ayo. Ada apa dengan mereka? Aneh, tadi liontin giok itu, kenapa terasa panas? Liontin giok ayah. Ternyata sepasang dengan milik ibu. Kutukan kecil ibu sungguh tak terkalahkan. Ayah nanti punya ibu dan aku di sisi ayah. Tidak ada yang berani mengganggumu. Mungkin Tuhan melihatnya telah melakukan terlalu banyak kejahatan dan memberinya sedikit hukuman. Wanita ini melakukan ini untuk membelaku ya. Baiklah. Orang yang menyebalkan sudah pergi. Hari ini kalian berdua suami istri. Tinggal di sini menemaniku. Ya? Wah, hebat. Tepat sekali, sudah lama aku tidak bertemu kakek buyut. Tak tepat sekali untuk bernostalgia dengan kakek buyut. Ibu pasti lelah tadi, ayah. Cepatlah, bawa ibu pergi istirahat. Tidur di satu kamar, aku dan Fu Tingcuan hanya menikah kontrak, tidak disebutkan, harus menjalankan kewajiban suami istri. Mari. Qinghua, malam ini kamu dan Ting Cuan
tidur di kamar ini ya. Biarkan Xiaobei menemani kakek buyut mengobrol. Ayah dan ibu saling mencintai. Kali ini beri aku adik laki-laki. Xiaobei, kamu lupa apa yang ibu katakan padamu? Liontin Giok ayah dan ibu ternyata sepasang. Selama aku biarkan mereka berdua di satu ruangan, nanti Liontin Giok itu saling menarik. Mungkin ayah akan mengingatnya. Aku hanya ingin orang tua yang lengkap. Hal lainnya, aku tidak peduli. Menantu cucu, semangat. Mau tak mau aku harus menjalaninya. Badannya benar-benar bagus. Dulu terlalu gelap, jadi aku tak melihatnya dengan jelas. Itu, kakek menyuruhku tidur di sini. Kita hanya menikah kontrak. Saya harap kamu mengerti statusmu. Kamu sudah punya orang yang kamu sukai? Apa? Ternyata ayah sudah punya kekasih. Selama Liontin Giok ayah dan ibu menyatu, dengan begitu mereka akan tahu keruwetan masa lalu. 7 tahun yang lalu, ada seorang gadis yang telah menyerahkan dirinya untuk menyelamatkan saya. Saya akan bertanggung jawab padanya. Bukankah itu aku? Meskipun dia hanya meninggalkan setengah Liontin Giok untuk saya, tapi saya akan menemukannya. Kenapa kamu mengambil ini lagi? Gawat. Sepertinya aku benar akan punya adik laki-laki. Keluarga ini harus mengandalkanku. Betul. Keluarga ini memang harus mengandalkan Xiaobei. Ayo. Kita berdua tidak akan mengganggu kemesraan pasangan suami istri ini. Kakek buyut sudah membelikanmu banyak boneka Barbie. Ayo, cepat lihat. Ciuman ini terasa sangat akrab. Gawat. Kekuatan spiritual Liontin Giok ini terlalu kuat. Kau masih belum menyerah merayuku. Aku tidak akan tertarik padamu. Aku tidak. Tapi tanganmu sangat tidak sopan. Aku terpeleset. Ngomong-ngomong, apakah ada sesuatu di tubuhmu yang bersinar? Tidak ada. Bagaimana mungkin ada sesuatu yang bersinar? Kau pasti. Apa yang kupikirkan? Bagaimana mungkin Su Qinghua adalah wanita malam itu? Kakek ada di luar. Malam ini kita harus berakting. Aduh, sakit sekali. Pelan sedikit. Hei, tahan sebentar lagi tidak akan sakit. Aduh, kau menyakitiku. Kau menindih rambutku. Oh, maafkan aku sayang. Ting Cuan, untuk jamuan makan malam keluarga hari ini kau ajak. King Hua dan Xiaobei ke mall untuk membeli beberapa gaun pesta. Di jamuan makan malam, King Hua harus menjadi pusat perhatian semua orang. Baik. Aku akan mengangkat telepon kerja sebentar. Kau masuklah dulu. Wow, Mami. Kau sangat cocok dengan gaun ini. Pengemis miskin dari mana ini? Toko kami ini adalah merek mewah yang dibuat khusus. Jika kalian mengotorinya, apakah kalian sanggup membayarnya? Tante, saya bukan pengemis. Lagi pula saya sudah mencuci tangan dan tidak akan mengotori pakaian di toko ini. Aura kemiskinan itu kotor. Toko kami adalah butik mewah. Beraninya kalian masuk ke sini. Kau sama seperti kami, seorang pekerja. Dengan gaji bulanan cuma beberapa ribu rupiah. Kenapa kau bersikap seolah paling mulia? Kau. Ibu yang terhormat, saya lihat aura wajahmu suram dan hatimu sempit. Saya sarankan kamu berbuat baik dan mengumpulkan pahala. Kalau tidak, kamu akan ditimpa nasib buruk. Dasar pengemis kecil, tutup mulutmu. Saya akan segera dipromosikan menjadi manajer toko. Mana mungkin saya sial. Keluar mall ini, lalu belok ke kiri, ada pasar grosir di sana. Tempat seperti itu yang cocok untuk orang rendahan sepertimu. Semua orang itu setara. Tidak ada tingkatan di antara kita. Ayahku akan segera datang. Dia akan membelikan gaun cantik untuk ibuku. Presiden Fu akan segera datang. Saya harus segera mengusir ibu dan anak ini. Pengemis kecil, ayahmu juga seorang pengemis. Cepat pergi. Kalau tidak, saya akan panggil keamanan. Kami datang ke sini dengan hormat untuk membeli pakaian. Kenapa kami harus pergi? Xiaobei, kita harus mempertahankan martabat kita. Ambil kartu yang kakek buyutmu berikan padamu. Ini adalah uang saku yang diberikan kakek buyutku padaku. Gaun malam di toko ibu. Akan kubeli semuanya. Pengemis kecil, berapa banyak nilai uang sakumu itu? Kamu pikir kamu bisa membeli semua pakaian di toko kami? Jangan bermimpi di siang bolong. Mau apa kau? Hei, kamu menjauhlah. Jangan injak kartuku. Ayah, cepat datang. Apa kamu baik saja? Dedi,
Dia bilang aku pengemis dan mau mengusir aku dan Momi. Apakah ini profesionalisme staf kalian di Jiangcheng Guoji? Profesionalisme kerjaku tergantung pada seberapa banyak aset yang kamu miliki. Jangan menghalangiku melayani orang kaya. Mengerti? Kalau begitu kamu dipecat, mengerti? Hei, kamu siapa? Tidak mampu membeli baju di toko kami, tapi ingin memecatku. Identitasnya, jika disebutkan akan membuatmu kaget setengah mati. Aku sarankan kamu jangan cari mati. Benar. Aku sarankan kamu jangan cari masalah. Ayahku adalah orang terkaya. Orang terkaya? Putri orang terkaya adalah pengemis. Apa kamu pikir aku bodoh? Aku beri kamu waktu 3 detik, panggil manajer kalian keluar. Manajer kami? Tidak sembarang orang bisa menemuinya. Satpam, usir mereka semua. Ada apa ini? Manajer. Oh, Direktur Fu, mengapa Anda mengunjungi tempat kami hari ini? Pemandu belanja kalian di sini sangat arogan dan menindas istri serta putriku. Jika kamu tidak bisa mengurusnya, aku akan menyuruh orang lain yang mengurusnya. Brengsek kau, kamu dipecat. Satpam, seret dia keluar. Direktur Fu, tolong. Aku tahu aku salah, beri aku kesempatan lagi. Benar kan kataku, kamu sedang sial. Aku salah. Beri aku kesempatan lagi. Ayah, pakaian ini sangat cocok untuk Mama. Selera putri kecil sungguh bagus. Pakaian ini dijahit langsung oleh desainer dari Italia. Dihiasi 1888 mutiara laut Nanhai. Begitu diluncurkan, semua sosialita berlomba-lomba membelinya. Cobalah. Jubah di tubuhku ini sangat bagus. Bahkan dijahit dengan benang emas, tapi selalu disalahpahami orang. Mami, coba saja. Pandangan orang biasa. Ini juga untuk ayah, agar lebih dihormati. Baiklah. Direktur Fu, selera istri Anda ini sangat unik ya. Apakah jubah ini sedang tren tahun ini? Diam. Xiaobe, panggilkan saja Pramuniaga untuk membantuku sebentar. Papi, Mami memintamu untuk membantu. Kenapa kamu yang datang? Xiaobei bilang kamu butuh bantuan. Kalau begitu, bantu aku tarik resletingnya. Tunggu, kamu pergi duluan saja sekarang. Kekuatan spiritual Giok ini luar biasa kuat. Aku harus segera menyelesaikan urusan ini. Bencana hidup dan mati Fu Tingchuan, dan meninggalkan Fu Tingchuan. Mungkinkah dia? Benar mulai menyukaiku. Tidak bisa disalahkan jika aku terlalu tampan. Dia jatuh hati padaku, hanya masalah waktu. Papi, mengapa Papi tersipu? Kamu salah lihat. Pesta akan segera dimulai. Kamu juga pergi ganti pakaian. Memang sudah sepantasnya musisi yang pernah tampil di aula musik Vienna, permainannya sungguh luar biasa. Saya dengar Nona Ji juga akan menikah dengan keluarga Fu. Saya rasa pesta hari ini pasti untuk mengumumkan pernikahan Nona Ji dan Direktur Fu. Aliansi antara keluarga Ji dan Fu ini benar. Benar aliansi yang kuat. Benar! Ming Yue memang dari keluarga terpelajar. Permainannya sungguh bagus sekali. Bibi Fu, Paman Fu, Kakek Fu, apa kabar? Baik, sangat baik, baik. Di mana Tingchuan? Ya ampun, Direktur Fu sangat tampan. Tingchuan, siapa dia? Tolong perkenalkan dia padaku. Ini istri saya, Su Qinghua, dan anak saya, Xiaobei. Tingchuan, kapan kau menikah? Dan sudah punya anak sebesar ini? Aku menikah. Apakah aku perlu melaporkannya kepadamu? Kakak, pernikahan antara keluarga Ji dan keluarga Fu sudah lama disepakati. Dengan kau tiba membatalkan pertunangan. Apakah ini adil bagi Nona Ji? Ling Xiao, bukankah keluarga Fu masih memilikimu? Keluarga Ji juga tidak secara spesifik menyebutkan harus menikah dengan siapa kan? Aku sebenarnya ingin menikah. Sayangnya wanita ini tidak tertarik padaku. Apa yang ibu katakan benar? Ayahku sudah dimiliki orang. Benarkah? Siapa Nona Su ini? Dari keluarga bangsawan mana? Kenapa aku belum pernah melihatnya? Dia berasal dari gunung, seorang gadis liar. Tidak seperti Nona Ming Yue, ibunya berasal dari keluarga terpelajar.
Dan ayahnya adalah tokoh penting komersial di Jianghai. Keluarga Bo adalah keluarga paling top di Jiangcheng. Direktur Fu ini malah menikahi seorang wanita dari desa. Fu Tingchuan sendiri punya riwayat yang tidak jelas dan dia juga menikahi wanita desa. Sepertinya keluarga Fu lebih baik diserahkan kepada adiknya saja. Ternyata hanya orang udik. Aku harus membuat wanita desa ini sangat malu dan meninggalkan keluarga Fu atas kemauannya sendiri. Malam ini ada jamuan makan keluarga. Aku secara khusus menyiapkan hadiah untuk kakek. Aku tahu kakek suka kaligrafi dan lukisan. Aku sengaja membeli dengan harga mahal di pelelangan, karya asli dari guru Tang di masa dinasti sebelumnya. Bagus. Benar. Benar karya asli guru Tang. Sungguh kaya makna. Bagus. Bagus sekali. Lukisan ini sangat mahal. Nona Mingyue sangat dermawan, ya? Su Qinghua, jangan kau tidak menyiapkan hadiah sama sekali. Dia ini berasal dari desa, anak nakal, sangat tidak sopan. Mana mungkin dia tahu kalau menghadiri jamuan juga harus menyiapkan hadiah. Sungguh memalukan. Ini karena saya kurang persiapan. Saya tidak menyiapkan hadiah untukmu. Pasti akan saya siapkan lain kali. Jelas mereka menggunakan saya untuk menyerang Fu Tingchuan. Saya harus membantunya. Tidak apa-apa, saya sudah siap. Bukankah hanya hadiah? Saya sudah menyiapkannya sejak lama. Xiao Bei, cepat keluarkan hadiahnya untuk kakek buyut. Kakek buyut, ini hadiah yang dipilihkan Mami dengan hati. Semoga kakek buyut suka. Suka. Hadiah yang disiapkan oleh cucu menantu saya pasti suka. Ayah, sudahlah, jangan membela Su Qinghua lagi. Saat jamuan keluarga ini di hadapan begitu banyak tokoh terkenal, dia memberi kita guci lumpur yang rusak di mana keluarga Fu akan menaruh muka. Vas ini, saya dan Mami memilihnya cukup lama. Jangan bicara sembarangan. Ini seluruhnya berlumpur. Apa yang berharganya? Wanita desa tetaplah wanita desa. Menganggap tanah sebagai harta, sama sekali tidak pantas menjadi nyonya besar keluarga Fu. Katanya, hadiah itu tidak dilihat dari besar atau kecilnya. Orang juga harus dibedakan kasta. Apa yang kamu tahu? Kau hanyalah anak haram. Orang yang di sisiku, Fu Tingchuan, sejak kapan kamu mendapat giliran untuk mengkritik dan mencela? Kamu hanyalah orang luar. Aku adalah istri sah istri sah ayahmu. Kamu membawa pulang seorang wanita yang tidak pantas untuk keluarga ini. Apakah aku tidak bisa mencampuri urusanmu? Tingchuan, dia di depan begitu banyak orang, memberikan sampah murahan itu kepada kakek. Sudahlah, kamu malah membelanya dan membantah bibiku. Bagaimana kamu bisa begitu durhaka? Dia pada dasarnya bukan ibuku. Dia menindas istri dan anakku. Kenapa aku tidak boleh memarahinya? Memenangkan hati Ji Mingyue, mungkin aku bisa mengandalkan keluarga Ji untuk menduduki posisi pewaris keluarga Fu. Kakakku yang baik, aku lihat kamu hanya tergoda oleh wanita ini. Dia sama sekali tidak sebanding dengan Nona Ji. Nona Ji jauh lebih unggul. Vas bungaku ini, meskipun terkena sedikit tanah, tetapi tidak mengurangi nilainya. Ini adalah vas telinga ganda giok dari dinasti sebelumnya. Saya telah melakukan penelitian barang antik selama bertahun-tahun. Jika memang benar, itu vas telinga ganda giok, maka nilainya pasti setidaknya 200 miliar rupiah. Tidak mungkin. Ini jelas sampah yang diambil dari pasar Loak. Mana mungkin ini barang antik? Yang disebut vas telinga ganda biksi. Itu seharusnya benar-benar tembus pandang, merah muda, sangat mewah. Ini jelas hanya lumpur, masih ada retakan di atasnya. Jelas tidak mungkin asli. Karena Tuan Su sudah berkata demikian, maka itu pasti barang palsu. Mami tidak akan berbohong. Papi harus percaya pada Mami. Vas telinga ganda biksi sangat berharga. Dia sebelumnya berjualan, mencari uang. Bagaimana dia bisa memiliki barang antik yang begitu berharga? Sebaiknya kamu jangan memaksakan diri sendiri. Aku sudah diam, dia menyiapkan hadiah. Nanti, kamu tinggal bilang, itu hadiah dari asisten khusus Li saja. Tenang saja. Aku tidak akan membuatmu malu. Beraninya dia merayu Tingchuan tepat di depanku, tidak bisa memberikan hadiah, tetapi masih saja membela diri. Barang rongsokan seperti ini harus dihancurkan. Nenek sihir, apa yang kamu lakukan? Kamu menghancurkan vas bunga kami. Tunggu. Nah, benar tembus pandang, merah muda, sangat mewah. Ini benar vas telinga ganda biksi. Ini. Apa? Kakek, ini untuk Anda. Qinghua perhatian sekali. Hanya guci lumpur. Mana mungkin itu barang antik? Palsu kali. Apa yang kamu tahu? Ini bukan vas giok telinga ganda biasa. Ini adalah karya ahli pengrajin terkenal dari dinasti sebelumnya. Harganya mencapai 2 triliun rupiah loh. 2 triliun rupiah. Kakek sudah banyak meneliti barang antik, jarang salah menilai.
Dari mana kamu memperolehnya? Vas bunga ini banyak sekali di pegunungan kami. Ayah kalau suka, aku akan ambil lagi di terowongan kakek buyut. Ternyata vas giok telinga ganda itu ditemukan secara tidak sengaja oleh mereka. 2 triliun rupiah. Sayang sekali. Sungguh sangat disayangkan. Tuan Tuasu, apa yang disayangkan? Ini adalah karya terakhir Guru Chen sebelum pensiun dari dinasti sebelumnya. Awalnya bernilai 2 triliun rupiah karena dipecahkan oleh Nonaji seperti ini. Harganya berkurang 200 juta rupiah. 200 juta rupiah, hancur begitu saja. Aduh, kalau aku, pasti sudah mati karena sangat marah. Bukankah hanya retak sedikit saja? Tidak rusak kan? Lukisan antik yang kuberikan juga. Setidaknya bisa menutupi kerugian. Kamu bohong, lukisanmu itu palsu. Kamu bohong, kaligrafi dan lukisanmu palsu. Palsu apa? Bagaimanapun juga, keluarga Ji adalah keluarga terpandang, beraninya di pesta ini membawa lukisan palsu untuk membodohi Tuan Besar Fu. Betul sekali. Ini replika yang aku pesan dengan harga mahal. Dia hanyalah anak kecil. Tidak mungkin bisa mengetahuinya. Jangan mengada-ada. Yang aku berikan adalah lukisan terkenal. Bagaimana mungkin itu barang palsu? Xiaobe kami adalah peramal ulung, asal, usul setiap benda. Semuanya terhitung dengan sangat jelas. Apakah lukisanmu itu benar-benar asli? Kau sendiri tahu di hatimu. Xiaobe, kamu bisa meramal bencana dan juga menilai barang antik? Tentu saja, Ayah. Kaligrafi dan lukisannya itu dibuat oleh orang di pabrik. Tepatnya pada pukul 7 kemarin, barang palsu yang dibeli dari jalur produksi, pabrik Picasso. Hubungi pabrik itu. Segera temukan penanggung jawab terkait. Ming Yue berasal dari keluarga terpandang. Bagaimana mungkin dia membawa nama baik keluarga untuk menipu? Ibuku memberikan barang antik. Lukisannya itulah yang palsu. Dia hanya beruntung. Sehingga menemukan barang antik sungguhan. Apa yang perlu dibanggakan? Kau bilang lukisanku palsu. Apa kau punya buktinya? Kalau kau tidak bisa menunjukkan buktinya, aku ingin kau berlutut dan meminta maaf padaku. Baiklah, kalau aku membuktikan bahwa lukisanmu palsu, kau harus berlutut, meminta maaf pada ibuku ya. Siapa takut? Cepat buktikan sekarang. Pabrik Picasso, kode jalur produksinya 0829. Siapapun bisa bicara omong kosong. Kalau berani, tunjukkan buktinya. Bukti akan segera tiba. Bukti sudah datang. Siapa orang ini? Mengapa ia tidak pernah terlihat? Direktur Fu, selamat malam. Yang ini adalah dari pabrik Picasso, direktur artistik. Tuan Lan. Tuan Lan, Nona Ji ini bilang lukisan yang diberikan olehnya adalah lukisan terkenal dan barang antik. Tolong Anda bantu periksa. Baik. Hadirin sekalian, lukisan ini diproduksi secara massal oleh pabrik Picasso kami. Setiap lukisan memiliki kode dan juga stempel dari pabrik kami. Lukisan ini jelas palsu. Kodenya adalah 0829. Direktur Fu, saya mohon permisi. Ternyata tebakan Xiaobei benar. Lihat kan tante ini, cepat berlutut dan minta maaf sana. Pasti pembantu di rumahku salah ambil. Kakek Fu, kali ini saya ceroboh. Mohon maaf. Lain hari saya pasti akan mengganti hadiahnya. Tidak perlu hadiah. Hanya saja, mulai dari sekarang, haruslah berhati-hati dalam bertindak dan berbicara. Sekarang juga, minta maaf kepada King Hua dan Xiaobei. Sial, kenapa harus minta maaf kepada si udik ini? Kakak King Hua, saya benar-benar minta maaf. Xiaobe, bagaimana menurutmu Xiaobe? Orang yang bijak tidak akan menghiraukan kesalahan orang kecil. Kali ini kita maafkan dia saja. Kakek Fu, bagaimana jika saya mainkan satu lagu lagi untuk hadirin sekalian? Anggap saja ini sebagai upaya penebusan kesalahan. Saya dengar kakak King Hua selalu tinggal di desa. Pasti tidak mengerti musik, ya? Seorang yang kampungan, seumur hidupnya tidak pernah menyentuh alat musik. Mana mungkin dia mengerti keindahan dan keanggunan kalangan atas?
Hanya sekadar bermain alat musik. Bukanlah hal yang istimewa sama sekali. Benarkah? Kalau begitu, apakah kamu berani bertanding bermain guzeng denganku? Nona Ji bahkan pernah tampil di Wina, mengadakan konser di balai musik. Kemampuan musiknya sudah matang dan profesional, istri Direktur Fu. Pasti akan menolaknya, kan? Baiklah, saya terima tantanganmu. Dia benar. benar menerimanya. Dia selalu tinggal di pegunungan. Mana mungkin dia bisa bermain guzeng? Bagaimana kalau kita bertaruh? Jika kamu kalah, ceraikan Ting Chuan. Bisa saja. Tapi jika kamu kalah, tolong jangan lagi mengganggu suamiku. Tahu. Baik, sepakat. Semuanya, mohon bantu saya sebentar. Semua yang ada di sini hari ini adalah juri. Jika menurut kalian, siapa yang bermain dengan baik? Berdirilah di belakangnya. Baik, Kami setuju, kami setuju. bisa menjadi juri bagi Nona Ji adalah kehormatan bagi kami. Jangan gegabah. Jiming Yue mendapatkan pelatihan yang sistematis. Keahliannya dalam guzeng jauh lebih banyak daripadamu. Hanya guzeng, mainkan saja secara santai. Ayah, bersiaplah menonton pertunjukan yang bagus. Baiklah, mungkinkah dia benar? Benar bisa. Aku duluan. Nona Ji memang pantas disebut seniman. Ini benar suara surga. Sekarang giliranmu. Orang udik masih berani bertanding. Kenapa tidak berani? Tekniknya terlalu pamer, sama sekali tidak mendalam. Itu benar-benar permainan kecapi yang murahan. Kau hanya bisa membual saja. Mami, semangat! Wah, kau benar berani bermain ya. Nanti jangan sampai membuat malu. Mainkan saja. Wah, aku ini? Apakah aku berada di negeri dongeng ini? Sungguh luar biasa. Sungguh. Sungguh sangat mengharukan. Ini. Dia ternyata benar-benar bisa bermain. Bagus. 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 Sungguh sangat luar biasa. Saya sudah selesai bermain. Istri Direktur Fu. Keterampilan kecapinya memang begitu hebat. Seperti musik surga, saya memilih istri Direktur Fu. Saya juga memilih. Saya juga memilih. Hei kalian. Kakek, siapa yang keterampilan kecapinya lebih unggul? Hal itu seharusnya tidak perlu dipertanyakan lagi. Saya umumkan, pertandingan kali ini, King Hua menang. Kakek Fu, yang tadi tidak dihitung. Orang ini sama sekali tidak mengerti seni yang sebenarnya. Cukup. King Hua, keterampilan bermain musiknya maupun perasaannya jauh di atasmu. Kenapa? Apa kau tak bisa terima kekalahan? Semuanya sesuai kesepakatan. King Hua adalah istri Ting Chuan. Xiao Bei adalah putri kecil keluarga Fu. Jika ada seseorang yang berani tidak menghormati ibu dan anak ini, itu berarti bermusuhan dengan keluarga Fu. Selamat Nyonya Muda. Selamat Putri Kecil. Aku tidak menyangka kau benar-benar bisa memainkan guzeng. Bermain musik kan tinggal punya tangan saja.
Sejak kecil guru saya mengajari saya bermain musik untuk menenangkan pikiran. Saya kira semua orang bisa. Ini adalah kartu hitam tanpa batas global. Saat di perjamuan, kau membelikan barang antik untuk kakek, seharusnya menghabiskan cukup banyak. Aku tak boleh biarkan kau merugi. Bos sangat dermawan. Setelah melewati masa sulit Fu Tingchuan, setelah pergi, tidak perlu berjualan lagi bersama Xiao Bei. Direktur Fu. Saya menemukannya. Menemukan apa? 7 tahun lalu di bar, wanita yang menyelamatkanmu sudah ditemukan. Ini adalah berkas sumber rekaman pengawasan bar saat itu. Cepat, biarkan aku lihat itu. Baik. Bagus sekali. Akhirnya Pak Mandu tahu kalau ibu benar-benar hebat. Itu bukannya aku. Gawat. Aduh, ini. Kenapa macet? Sedikit lagi, aku sudah bisa melihat wajahnya. Dokumen sepenting ini, kau simpan di ponsel bobrok seperti ini. Untung aku cerdik dan bertindak cepat, membuat ponselnya mati total. Direktur Fu, ini adalah model terbaru yang baru kubeli, dan ini spesifikasi tertinggi. Kau bertanya padaku, cepat perbaiki ponsel itu. Baik, siap, aku akan segera pergi. Bertahun-tahun berlalu. Sebenarnya di mana dia? Mengapa dia harus mengeluarkan liontin giok itu lagi? Hah, Apa yang kau lakukan? Terguncang-guncang seperti itu. Halo kakek, ada apa? Tingchuan, Ketua Kamar Dagang Jiangcheng mengadakan lelang batu kasar. Besok, ajaklah cucu menantu untuk memilih yang bagus. Baik. Keluarga Long Jiangcheng ini, mereka memiliki 8 lokasi tambang batu. Menurut informasi yang kudengar, kumpulan batu kasar yang ada kali ini, semuanya adalah bahan material yang sangat bagus. Aku tidak tahu siapa yang beruntung hari ini dan bisa mendapatkan batu unggulan yang paling dicari. Nah, jika kali ini kau berhasil memenangkan tawaran lelang, nilaimu akan menjadi ratusan juta. Tidak perlu lagi melihat wajah Fu Tingchuan. Ayo. Tenang saja, di lelang batu kasar hari ini, aku pasti akan memotong batu kasar yang penuh merah dan hijau untukmu. Kalau begitu, ini semua kuserahkan saja kepadamu. Tenang dan jangan khawatir. Orang di sebelah Nona Ji, mungkinkah itu Tuan Dao, Raja Judi Batu? Sepertinya, Nona Ji hari ini adalah pemenang terbesar. Direktur Fu telah tiba di lokasi. Kakak, bukankah biasanya kau tidak tertarik pada batu mentah? Kenapa kau ikutan meramaikan suasana di sini? Paman, aku sudah hitung. Hari ini kau akan bangkrut. Dasar anak sialan, beraninya mengutukku bangkrut. Kau cari mati. Jangan berani. Ada apa ini? Tuan Muda Long, halo. Keluarga ini dan juga anak sialan ini sedang membuat masalah di sini. Aku baru saja akan mengusir mereka. Dewi, malaikat kecil, kenapa kalian ada di sini? Oh, ternyata kau. Aku datang bersama suamiku. Direktur Fu, tidak kusangka, Dewi, Anda adalah istri Direktur Fu. Waktu itu, Anda menyelamatkan ayahku. Sebenarnya aku berencana, jika ada waktu, aku akan menjamu Anda dengan baik. Tuan Muda Fu, kedua orang ini adalah tamu pentingku. Jika kau bersikeras membuat masalah, maka aku harus memintamu keluar. Tuan Muda Long, aku ini. Tuan Muda Long, silakan mulai duluan. Jangan buang waktu meladeninya. Baik, kita mulai sekarang. Kau benar wanita yang luar biasa, bisa mengenal Tuan Muda Long. Masih banyak hal tentang diriku yang belum kau ketahui. Tidak kusangka wanita desa ini bisa dekat dengan Tuan Muda Long. Hadirin, lelang batu permata mentah kali ini. Tiada batasan, penawar tertinggi yang akan mendapatkannya. Di dalam sini, ada 20 batu permata mentah terbaik. Yang pertama ini adalah kulit gajah tua seberat 30 kg. Harga pembukaannya 2 miliar rupiah. Tuan Dao, apakah ini bagus? Warnanya sangat mencolok. Barang mahal, boleh Anda tawar.
10 miliar rupiah. Nona Ji menawar 10 miliar rupiah, 10 miliar rupiah, 1, 10 miliar rupiah, 2, 10 miliar rupiah, 3. Selamat kepada Nona Ji, dengan 10 miliar rupiah, mendapatkan batu permata mentah ini. Ayah, kenapa batu itu tak bersinar? Dia bahkan bisa melihat kilauan. Karena warna batu giok berbeda, kau bisa melihatnya berkilauan. Itu artinya ada isinya. Wanita udik, Ting Chuan akan segera tahu kemampuanku. Tunggulah, kau akan dicampakkan. Guru, cepat potong. Tuan Dao itu adalah Raja Judi Batu. Pasti akan mendapatkan hasil. Ya ampun, itu adalah jenis es. Giok jenis es sebesar ini. Setidaknya 200 miliar rupiah itu. Memang pantas Nona Ji, hanya dengan 5 juta rupiah, sudah mendapatkan barang sebagus ini. Keuntungan besar kali ini. Ternyata begini cara menghasilkan uang. Ayah, aku akan menghasilkan banyak sekali uang untukmu. Aku mau yang ini, 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 yang ini. Aku mau semuanya. Itu, Xiao Shengxian, hari ini adalah lelang. Batu mentah ini akan dilelang. $200 miliar rupiah penuh. Aku ambil semua yang tadi. Direktur Fu, menawar 200 miliar rupiah itu, apakah masih ada yang menawar? Masih muda. Sudah ikutan main batu mentah. Tidak tahu diri. Nona Ji, batu mentah ini, warnanya tidak bagus. Tidak perlu dilelang, Nona. Karena Tuan Dao bilang tidak usah, kalau begitu kita juga tidak usah. Aku juga tidak usah. Tidak usah. Selamat Direktur Fu, menawar 100 juta rupiah untuk mendapatkan batu mentah ini. Fu Ting Chuan, 100 juta rupiah untuk membeli tumpukan barang rongsokan ini. Kau benar gila, ya? Ting Chuan, aku sarankan kau jangan buang uang. Bagaimana kalau aku minta Tuan Dao merekomendasikan batu mentah yang bagus untukmu? Batu milikmu itu sama sekali tidak bernilai. Apa yang kau tahu? Milikku itu adalah giok es. Xiao Bei tidak pernah salah perhitungan. Apa kau berani membuat bukaan lagi dan mencobanya? Lihat saja, aku akan memberimu penjelasan yang jelas. Master, lanjutkan memotongnya. Ternyata benar tidak ada isinya. Tuan Dao, ada apa ini? Bukankah Anda bilang batu ini akan berwarna hijau penuh? Mengapa hasilnya hanya sedikit ini? Bahannya rapuh, wajar saja jika salah lihat. Nona Ji, didapat 1 potong giok es kecil. Itu sudah cukup bagus. Anda? Potongan kecil giok es ini, paling nilainya hanya beberapa ratus ribu rupiah. Membelinya dengan harga 10 miliar rupiah. Aduh, ini benar kerugian besar. Tentu saja. Bagaimana? Aku tidak salah kan? Setidaknya aku masih mendapatkan giok senilai ratusan juta rupiah. Jauh lebih baik daripada batu yang kamu beli seharga 200 miliar rupiah itu. Belum tentu. Hai, tumpukan barang rongsokan milikmu ini, jika bisa menghasilkan barang bagus, aku akan tiarap di lantai dan meniru suara gonggongan anjing untukmu. Anda sendiri yang mengatakan itu. Jika berbohong, jadi anak anjing kecil. Baiklah, jika tumpukan barang rongsokanmu ini tidak menghasilkan barang bagus, aku ingin kamu tiarap di lantai dan menjilati sepatuku sampai bersih. Sudah disepakati. Hehe, sudah disepakati ya. Cepat lakukan. Xiao Bei, apa ada masalah? Kau tunggu saja untuk melihat pertunjukannya. Patukan, aku ingin potong seperti ini, potong seperti ini, potong seperti ini, dan juga potong seperti ini. Ini. Tidak apa-apa. Ikuti saja apa yang dikatakan Xiao Shengxian. Baik, Tuan. Ya Tuhan, ternyata adalah giok jenis kaca dan juga hijau penuh. Wow, ya Tuhan, hijau penuh, ya Tuhan. Tidak mungkin. Sekumpulan batu ini terlihat sangat jelek.
Bagaimana bisa semuanya berjenis kaca bolizong? Benar Giok. Bukankah itu hanya keberuntungan? Dia mendapat untung besar. Aku tidak percaya batu-batu yang tersisa akan menghasilkan permata juga. Benar. Kalau kalian berani, ambil semua batu di keranjang ini dan potong semuanya untukku. Xiao Bei, buat mereka kalah dan mengerti. Batu yang ini. Potong sedikit di sini, lalu potong di sisi kanan dan kiri. Baik. Wah, ternyata itu adalah giok hijau kaisar di Wanglu. Ini setidaknya bernilai lebih dari 200 miliar rupiah. Potong lagi, potong semuanya. Giok Hotan. Ruby. Batu mentah yang dipilih gadis kecil ini ternyata semuanya menghasilkan permata dan semuanya permata berkualitas tinggi. Kali ini, Direktur Fu setidaknya untung besar, 100 miliar rupiah. Ayah, aku sudah menghasilkan uang untukmu. Putriku yang baik. Sialan, kenapa keberuntungan ibu dan anak itu begitu bagus? Keberuntungan juga merupakan bagian dari kekuatan. Tadi, siapa yang bilang padaku, kalau kalah harus jadi anjing kecil? Gugu. Bukankah itu hanya keberuntungan? Memenangkan beberapa batu jelek saja, kau ingin anakku berlutut? Tidak akan pernah. Tidak mungkin. Bagaimana mungkin aku kalah dari seorang wanita desa? Tuan Dao, cepat pilih satu batu mentah lagi. Pola lilitan ular dengan tekstur pinus pasti akan memberikan hasil. Yang ini adalah kualitas terbaik. Aku ambil 60 miliar rupiah. 60 miliar rupiah, Nona Ji. Batu mentah ini milikmu. Potong untukku. Aku akan mempermalukan Su Qinghua. Astaga, benar tidak ada apa ya? Tidak ada hasilnya sama sekali. Kenapa bisa begini? Tuan Dao, bukankah Anda Raja Batu Judi, malah bisa kalah dari anak kecil? Nona Ji, kalah menang itu biasa. Kali ini saya akui saya kalah. Anda? Benar sampah. Aku mau semua yang ada di kotak ini. Aku akan ambil semua batu di dua keranjang ini. Direktur Fu, kualitas batu mentah yang tersisa ini rata. Bagaimana kalau Anda pertimbangkan lagi? Tidak perlu memikirkannya lagi. 200 juta rupiah. Aku akan membeli semuanya ini. 200 juta rupiah. Membeli sekumpulan batu dengan kualitas rata-rata ini? Fu Tingchuan, apa kau sudah gila? Tingchuan, Tuan Mudalong juga sudah bilang, kualitas batu di keranjang ini rata. Keberuntungan wanita kampung ini tidak akan selalu sebaik itu. Saya sarankan Anda pikirkan baik-baik. Keputusanku. Apa kau perlu mempertanyakannya? Karena Anda bilang kami hanya mengandalkan keberuntungan. Xiao Bei, tunjukkan kemampuanmu. Guru, aku mau yang ini. Baik. Ini dia, yang ini. Astaga, ternyata itu adalah giok lavender langka. Setidaknya bernilai 4 miliar rupiah. Wah. Direktur Fu, selamat ya. Direktur Fu, apa Anda mau memotong sisanya juga? Mau dipotong? Tidak usah dipotong lagi pula. Semuanya sudah pasti akan mengeluarkan hasil. Nanti kita akan membuat satu set terbaik untuk kakek. Aku mengerti. Sekarang, semakin biasa kerikil di keranjang ini, semakin berharga. Tuan Mudalong, aku ambil semua batu di keranjang ini, seharga 1 miliar rupiah semuanya. Tuan Mudalong, aku tawarkan 2 miliar rupiah, aku ambil semua ini. Tuan Mudalong. Yang ini, potong yang ini. Baik. Xiao Bei, apakah batu mereka akan mengeluarkan hasil? Semua batu mereka itu hanyalah batu biasa.
Bagaimana ini bisa terjadi? Tidak ada apa-apa. Tidak mungkin. Tidak mungkin. Ini. Potong semuanya. Cepat. Kenapa kalian berdiri saja di sana? Potong. Potong lagi, potong semuanya. Selesai sudah. Semua uangku rugi total. Apa yang sebenarnya terjadi? Uang perusahaan tiba saja hilang 10 lebih miliar rupiah. Semua dana lancar hilang. Ayah, aku. Aku tidak bisa menjelaskan ini kepada Dewan Direksi. Kamu tidak usah jadi nona muda kaya raya lagi. Ayah, aduh. Aku sudah puas melihat lelucon ini, ayo kita pulang. Ya. Baik. Su Qinghua, tunggulah pembalasanku. Aku mau menerima telepon kerja sebentar. Dasar bocah kurang ajar. Apa kau bekerja sama dengan Tuan Mudalong untuk menjebakku? Benar kan? Paman jahat, aku sudah bilang padamu, kamu itu namanya memetik hasil perbuatan sendiri. Membuatku kalah habis-habisan, akan kubereskan kamu. Lepaskan aku, kalau tidak kamu akan menanggung akibatnya yang sangat buruk. Beraninya kamu mengganggu putriku. Lihat saja bagaimana aku akan menghadapimu. Siapa yang memukulku? Ada hantu. Tolong. Apakah akhir-akhir ini kamu bermimpi buruk saat tidur di tengah malam? Lalu kamu terbangun kaget dari mimpi itu. Dan seluruh tubuhmu terasa sakit tanpa sebab, seperti baru saja dipukuli. Bagaimana kamu tahu? Yao Bei itu peramal ulung, dia bisa meramalkan apa saja. Tadi kamu sudah melihatnya sendiri kan? Kalau begitu, apakah aku sedang sakit parah? Penyakitmu ini tidak ada obatnya. Tidak akan hidup lebih dari 7 hari. Dokter Cilik, aku mohon padamu. Tolonglah aku ya, Dokter Cilik. Aku akan menunjukkan jalan keluar untukmu. Malam ini pukul 12. Setelah kamu kembali ke rumah, berlututlah menghadap ke 4 arah. Lalu berteriaklah 3 kali bahwa kamu adalah sampah. Dan kamu telah mengecewakan Fu Tingchuan. Bertahanlah selama 7 hari, maka kamu akan sembuh. Aku pasti akan melakukannya. Fu Lingxiao mengganggu kalian lagi. Aku dan Mami sudah menyelesaikannya. Pergi. Ayo. Aku harus sungguh. Sungguh, aku bodoh. Fu Tingchuan, aku minta maaf padamu. Aku bodoh. Ruang tamu, sungguh, ruang tamu. Utara di atas, selatan di bawah, barat di kiri, timur di kanan, di area sini. Aku bodoh.
Aku bodoh. Fu Tingchuan, aku salah. Aku minta maaf padamu. Aku benar. Benar minta maaf padamu. Fu Tingchuan, aku salah, aku salah. Hei, anakku, apa yang kamu lakukan? Cepat berdiri, kamu, cepat berdiri. Bu, aku tidak akan hidup lama. Kenapa tiba kamu bilang tidak akan hidup lama? Sebenarnya apa yang terjadi? Ibu, jangan tanya lagi. Su Qinghua dan putrinya bisa meramal. Mereka telah meramalkan bahwa aku tidak akan hidup lebih dari 7 hari. Aku hanya bisa bertahan hidup jika pada tengah malam aku berlutut dan meminta maaf dengan sungguh, baru aku bisa hidup. Fu Tingchuan, aku salah. Jangan berlutut lagi. Cepat berdiri. Jangan berlutut. Anakku, kamu harus sadar. Aku sudah mencari master untuk meramal. Kamu sama sekali tidak sakit. Kamu terkena kutukan orang jahat. Kutukan orang jahat? Nah, guru besar bilang saat kamu tidur, letakkan kertas ini di bawah bantal. Tidak sampai 3 hari, kutukan orang jahatmu akan hilang. Sialan. Su Qinghua, perempuan jalang ini, beraninya dia mencoba membohongiku. Wanita desa ini asalnya tidak jelas. Tunggu sampai kutukan orang jahatmu hilang. Biarkan guru besar membantu kita memberinya pelajaran. Baiklah. Energi penuh. Asal ayah sudah melewati masa hidup dan mati ini, ibu akan membawaku pergi meninggalkan ayah. Aku tidak mau berpisah dengan ayah. Xiaobei, Ayah, ibu, aku merasa sakit hati. kenapa? Kenapa kamu merasa sakit hati? Apa energi yang kamu miliki terlalu lemah? Ibu, hari ini energi yang kumiliki sangat lemah. Bisakah ibu tidur denganku? Kamu ini. Apa yang ada di pikiran kecilmu itu? Malam ini kamu tidak boleh nakal. Ayah, ikut juga ya, mau kan? Xiaobei belum pernah merasakan pelukan hangat dari ayah. Kasihan sekali Xiaobei. Ayah bajingan Xiaobei itu akan kucari. Pasti akan kuhajar dia. Baik. Ibu, kalau ibu menciumku tidak akan sakit lagi. Bagaimana? Sudah sembuh? Masih terasa sedikit sakit. Ayah juga harus menciumku. Baik. Aku benar jenius. Su Qinghua, apa yang kamu lakukan padaku? Jangan salah paham ya. Kita berdua menikah kontrak. Tidak mungkin aku menyukaimu. Pasti Xiaobei yang sengaja. Xiaobei sengaja pura sakit agar kita berdua tidur bersama. Ternyata mereka menikah kontrak. Fu Tingchuan, demi mewarisi keluarga Fu, beraninya dia cari wanita untuk menikah palsu, bahkan membawa pulang anak haram. Lihat saja bagaimana aku akan membongkarnya. Paman jahat, kenapa kau ada di rumahku? Beraninya kau menguping pembicaraan ayah dan ibuku? Aduh manisnya, aku datang untuk berterima kasih kepada kalian sekeluarga atas kebaikan menyelamatkan nyawaku ini. Kau bohong. Paman jahat, kenapa kau menarik rambutku? Hehe, tentu saja karena aku menyukaimu. Pasti Xiaobei sengaja berpura sakit agar kita berdua tidur bersama. Aku tidak punya niat lain padamu.
Wanita ini sebegitu membenciku. Kita adalah suami istri yang sah. Apa salahnya tidur bersama? Bukankah kita sudah sepakat untuk menikah palsu? Kenapa harus menjalankan kewajiban suami istri juga? Mami, apa itu kewajiban suami istri? Kewajiban suami istri itu adalah ini yang dinamakan kewajiban suami istri. Lihat apakah kau masih meremehkanku atau tidak. Kakek, Ling Xiao, kau bilang di telepon ada hal besar yang ingin kau umumkan, ada apa? kakek, Fu Tingchuan ini, dia hanyalah penipu. Fu Tingchuan ini hanyalah seorang penipu belaka. Diam. Saya tahu benar bagaimana tingkah laku Tingchuan. Janganlah kau menyebarkan isu yang tidak benar. Kakek, Fu Tingchuan ini untuk mendapatkan posisi pewaris keluarga Fu, mencari wanita yang tidak jelas asal, usulnya, dan juga membawa pulang seorang anak haram. Kakek, mengenai masalah ini, kakek harus bertindak adil dan bijaksana. Ada lagi kejadian seperti ini? Ling Xiao sudah melakukan tes DNA antara Tingchuan dan anak liar kecil ini. Hasil tes DNA-nya ada di sini. Selesai. Anak itu palsu, ini akan terbongkar. Apa itu DNA? Saya dan King Hua sudah menikah dan tercatat resmi. Kami tidak berpura-pura menikah. Dengan siapa kamu menikah itu urusanmu, tapi kamu tidak boleh membawa pulang anak haram dan menjadikannya putri kecil keluarga Fu. Aku rasa karena darah ibumu tidak murni, makanya melahirkan dirimu yang keras kepala dan tidak tahu diri. Kau boleh menghinaku, tapi jangan menghina ibuku. Ayah, ini hasil tes DNA mereka. Kakek, apakah ini anak Fu Tingchuan atau bukan? Kakek buka dan lihat saja, bukankah kakek akan tahu? Fu Tingchuan tahu bahwa Xiao Bei adalah putri kandungnya. Dia pasti akan terus menggangguku. Ini. Kenapa ini kosong saja? Kertas putih. Bagaimana mungkin ini terjadi? Nak, bukankah kau sudah melakukan tes DNA? Apa yang sedang terjadi ini? Ini semua ulah Fu Tingchuan, dia menukarnya. Cukup. Kelihatannya engkau telah dibutakan oleh rasa iri dan dengki. Kakek, aku dengar sendiri. Fu Tingchuan dan Su Qinghua menikah palsu. Diam. Aku percaya pada integritas Tingchuan. Mulai hari ini, jabatanmu sebagai manajer proyek grup Fu dicopot. Kau harus patuh dan membantu Tingchuan. Dan lagi, aku akan menyita seluruh aset keluarga kalian. Aku adalah putra sah. Mengapa aku harus membantu anak haram sepertinya? Kakek, kau sangat pilih kasih. Kakek buyut, aku benar-benar cucumu. Xiao Bei tidak bohong. Tentu saja kakek percaya pada Xiao Bei. Baiklah, orang yang tidak menyenangkan sudah pergi. Kalian berdua, tetaplah di sini dan makan bersamaku. Baik. Baik, kakek. Ada apa denganku? Aku sampai berharap hasil tes DNA menyatakan Xiao Bei adalah anakku dan berharap Su Qinghua tetap tinggal. Kenapa kau melamun? Kenapa kau mengambil ini lagi? Sial. Kak, kau mau apa? Aku sedang meregangkan otot saja. Dasar gila. Aku marah sekali. Tidak apa jika orang tua itu menjadikannya pewaris. Tapi mengapa aku harus membantunya? Nak, kakekmu memang pilih kasih. Menurutku, Fu Tingchuan ini tidak boleh dibiarkan. Anak durhaka ini, seandainya aku tahu akan jadi begini, seharusnya dulu aku tidak melahirkannya. Apa yang perlu ditakutkan dari Fu Tingchuan? Cepat atau lambat, dia pasti akan mati. Ambil jimat ini, tempelkan di punggung Fu Tingchuan, lalu suruh dia meminum sebotol obat ini hanya dalam waktu 3 hari. Fu Tingchuan pasti akan mati. Terima kasih. Setelah berhasil, jangan lupa janji untuk melakukan apa yang kau janjikan padaku. Asalkan Fu Tingchuan ini mati, kami bersedia mengikuti arahan Master. Master,
Setelah putraku menjadi pewaris keluarga Fu, kami pasti akan memberikan hadiah yang sangat besar. Aduh. Satunya keuntungan bisa memasuki keluarga Fu adalah bisa menikmati kemewahan. Gawat, ayah mengalami kecelakaan. Ada apa? Halo, ini dengan sekretaris Jiang. Apa Fu Tingchuan mengalami kecelakaan? Nyonya, gawat. Direktur Fu tiba pingsan, dan sama sekali tidak sadarkan diri. Ah, Astaga, si Fu Tingchuan ini benar sialan, perusak laki, dan Fu Tingchuan ini, sekarang dia malah jadi orang yang akan mati muda. Ayah, ini adalah karma, hahaha. Menurut saya, Ayah, seharusnya Ayah tidak membawa pulang anak durhaka ini dan bahkan menjadikannya sebagai pewaris. Kalian semua diam. Aku membersihkan debunya ya. Sedang membaca. Kakak, karena tidak ada urusan lagi, aku pergi dulu. Kakek terlalu pilih kasih. Aku hanya mengambil kembali apa yang seharusnya menjadi milikku. ada apa? Direktur Fu mengadakan rapat proyek hari ini. Tiba dia memuntahkan darah dan dalam keadaan pingsan tidak sadarkan diri. Semua dokter ahli tidak bisa berbuat apa-apa. King Hua, kamu memiliki kemampuan pengobatan. Cepat selamatkan Tingchuan. Hei, belum mati. Mungkin sebentar lagi juga akan tamat riwayatnya. Kali ini, tidak ada lagi yang bisa kalian hancurkan. Dasar orang rendahan yang sombong sekali. Kamu yang paling berisik. Ayah sekarang sangat lemah. Jangan ganggu ibuku mengobati. Dia hanya beruntung saja. Seorang wanita desa dari kampung, bahkan belum pernah mengenyam pendidikan yang layak. Mana mungkin dia bisa mengobati orang? Cukup, kalian semua keluar. Pergi. Pergi. Ayah Anda. Tidak bisa diobati. Tak bisa diobati? Aneh, ini juga tidak terlihat seperti sakit. Energi yang begitu kuat juga tidak seperti dirasuki roh jahat. Denyut nadinya kuat dan bertenaga, apalagi keracunan. Mami, aku hanya bisa menghitung. Musibah yang menimpa papi itu berkaitan dengan si jahat besar Fu Lingxiao. Yang lainnya, aku tidak bisa menghitung apapun. Lagi Fu Lingxiao. Papi, mungkinkah ini adalah ujian hidup dan mati papi? Bagaimana ini? Papi akan meninggal. Xiao Bei, jangan khawatir. Ketika turun gunung, kakek guru memberiku pil penyelamat nyawa, seharusnya bisa membuatnya sadar sementara. Mami harus memberikannya dengan mulut. Papi sekarang pingsan. Di TV selalu seperti itu. Kamu, kurangi menonton drama. Drama murahan itu tak pantas ditonton anak kecil. Sangat tidak sehat. Aku tutup mata. Ini adalah Sialan, kenapa Liontin Giok ini muncul lagi? Kau sudah bangun. Sepertinya aku melihat Liontin Gioku sudah utuh. Hah? Hanya satu? Mungkin kau mengalami halusinasi karena sakit parah. Benarkah? Aduh, kenapa dia belum sembuh juga? Kakek, aku sudah bilang berkali-kali, Su Qinghua ini hanya penipu, dia sama sekali tidak tahu pengobatan. Menurutku, sebaiknya kita segera bersiap untuk upacara pemakaman. Siapa yang perlu disiapkan pemakamannya? Kau benar sudah bangun? Ayah, aku sudah hitung. Dialah yang ingin mencelakaimu. Buktinya ada di mobil. Sekretaris Jiang, ambilkan. Baik. Kenapa?
Melihatku bangun, kau tidak begitu senang ya? Senang. Kakakku sudah bangun. Mana mungkin aku tidak senang, kakak? Aku benar sangat senang. Kakak, karena kau baik saja. Kalau begitu aku pergi dulu ya. Hei, orang jahat! Kau mencelakai ayahku. Kau mau pergi kemana lagi? Hei, kau bicara omong kosong apa ini? Siapa yang mencelakai ayahmu? Anak kecil harus bertanggung jawab atas apa yang dikatakan. Direktur Fu, ternyata ditemukan botol obat di mobil Fu Ling Xiao. Ini adalah rekaman yang diambil oleh kamera pengawas. Ini adalah racun pemisah jiwa. Setelah diminum, dalam 3 hari pasti akan mati. Kakek, dengarkan penjelasanku. Dia ingin mencelakaiku. Dasar anak kurang ajar. Ting Chuan itu kakakmu. Kau tega ingin membunuhnya. Kau ini sungguh tak terperbaiki lagi. Mulai hari ini, kalian sekeluarga. Semuanya diasingkan ke luar negeri. Semua dana dihentikan. Kakek, mengapa anak haram sepertinya bisa mendapatkan warisan keluarga Fu? Sedangkan aku yang sah terus-menerus ditekan olehnya dan harus diasingkan ke luar negeri. Mengapa? Aduh ayah, sepertinya ayah sudah pikun. Anak durhaka. Sekretaris Jiang. Iya, Tuan. Usir mereka dari keluarga Fu, aku, Fu Yuanjiang. Sudah tidak menganggapnya sebagai anak dan cucu. Aku bisa pergi sendiri. Dasar orang tua bangka. Kau akan mati dengan mengenaskan. Cih. Sungguh malang. Mengapa keluarga Fu punya anak yang tak tahu berterima kasih seperti ini? Hah. Obat penyelamat itu hanya bisa menahan racunmu sementara waktu. Jika ingin menyembuhkannya secara total, masih kurang beberapa bahan obat. Apa yang kurang? Aku akan meminta orang untuk mencarikannya. Total ada 4 jenis bahan obat, yaitu ginseng jari Buddha dari Gunung Si, teratai salju 1000 tahun dari Gunung Tian, rumput penghidup jiwa 9 daun dari Shaju, dan yang terakhir, pil 100 herbal, yang akan muncul di Pesta Tabib Agung. Bahan obat lainnya itu mudah dicari. Apa itu Pesta Tabib Agung? Pesta Tabib Agung Negara Syah membutuhkan surat undangan. Aku bisa membawamu ikut. Kalau begitu, mari kita lihat Pesta Tabib Agung ini. Hei, hati-hati. Ayah dan ibu, untuk menyelamatkanmu, bahkan menyalurkan energi vital padamu, itulah sebabnya kondisi fisik mereka melemah. Meskipun aku dan dia hanya pasangan di atas kertas, dia telah berkali-kali menyelamatkanku. Aku akan mencarikan bahan obat untukmu. Masalah obat tidak sepenting itu. Kamu sangat lemah sekarang. Kamu perlu istirahat. Sialan kau, si bajingan. Master omong kosong macam apa? Obat yang kau berikan sama sekali tidak berguna. Hanya berpura-pura. Kau yakin dia telah meminum serbuk usus putus? Aku sendiri yang memberinya obat itu. Belum 2 jam dia sudah sadar. Sekarang dia baik saja. Bajingan. Sebaliknya, aku karena masalah ini sudah diusir dari keluarga Fu. Orang tidak berguna. Sungguh tidak bisa diandalkan. Hanya bisa membuat masalah saja. Salam hormat, Master. Salam hormat, Guru. Ini adalah undangan kedadian Senyi. Kali ini hanya boleh berhasil, tidak boleh gagal. Baik. Kudengar upacara hari ini mengumpulkan para ahli medis paling top dari seluruh dunia. Siapapun yang bisa menyembuhkan penyakit Ratu Negara Syah akan mendapatkan pil 100 ramuan, satu-satunya di dunia ini. Aku tidak tahu Ratu Negara Syah ini menderita penyakit apa sebenarnya. Orang terkaya tiba. Ternyata itu adalah Direktur Fu, orang terkaya di Jiangcheng yang sangat misterius. Orang pertama di daftar orang kaya.
Direktur Fu bahkan lebih tampan daripada di foto ya. Tapi siapa wanita dan anak di sampingnya itu? Yang Mulia Ratu tiba. Astaga, ada apa dengannya? Penyakit apa yang dideritanya? Kami menghormat Yang Mulia Ratu. Kami menghormat Yang Mulia Ratu. Terima kasih yang sebesar-besarnya kepada kalian semua, karena telah datang ke upacara tabib sakti negara Syahku. Jika ada yang bisa menyembuhkan penyakitku, tidak hanya akan mendapatkan pil 100 ramuan yang langka ini, namun juga akan mendapatkan sepertiga kekayaan negara Syahku. Sepertiga kekayaan negara Syah itu ratusan miliar. Tidak, bahkan lebih. Saya seorang dokter, saya bisa menyembuhkan penyakit ini. Saya seorang dokter. Saudara sekalian yang terhormat, Ratu adalah kepala negara. Untuk mencegah ada orang yang mencelakai Ratu, semua tabib terkenal yang mendiagnosis Ratu sama sekali tidak boleh menyentuh tubuh Ratu. Jika ada yang melanggar, kami sama sekali tidak akan membiarkannya begitu saja. Jika memang tidak boleh disentuh, bagaimana cara mengobatinya? Saya bisa. Anak kecil, Kau, seorang anak, bisa mengobati penyakit juga. Direktur Fu, kau tidak mau mengurus orang yang kau bawa itu. Xiao Bei sudah pasti punya caranya sendiri. Yang Mulia Ratu, penyakitnya mulai kambuh persis sejak setengah bulan yang lalu, dan hati terasa benar seperti disayat, seluruh tubuh terasa sangat sakit, dan mengalami kesulitan bernapas. Kalau tidak salah, Anda tidak akan hidup melewati malam ini. Dasar anak kecil dari mana beraninya mengutuk istriku mati. Apa yang dikatakan anak ini benar. Kau benar bisa mengobati penyakit. Aku tidak bisa mengobati penyakit, tapi ibuku adalah tabib ilahi. Dia bernama Su Qinghua. Dia bisa menyembuhkan penyakit apapun. Istriku, dia hanya seorang anak. Kalau begitu, silakan tabib ilahi Su untuk mendiagnosaku. Tabib ilahi dipersilakan. Tunggu. Para hadirin, wanita bernama Su Qinghua ini hanyalah penipu ulung. Sama sekali bukan tabib ilahi. Apa? Dia ternyata penipu ulung? Benar, dia hanya peramal gadungan. Yang Mulia Ratu, orang di belakangku ini adalah raja racun terkuat dari wilayah luar, mampu menghidupkan kembali orang mati dan memulihkan tulang belulang. Raja racun? Dia ternyata raja racun yang sangat terkenal. Dia adalah tabib nasional wilayah luar, peringkat teratas di daftar peringkat. Kalau begitu, penyakit Ratu Negara Syah bisa diselamatkan. Siapa raja racun itu? Mengapa aku belum pernah mendengarnya? Raja racun diakui sebagai yang terkuat di wilayah luar dan berada di 3 besar dalam peringkat tabib ilahi terkemuka. Meskipun kau tahu sedikit tentang ilmu pengobatan, tapi jika dibandingkan dengannya, masih ada beberapa kekurangan. Aku tidak peduli siapa dia. Kau tenang saja. Aku tidak akan membiarkanmu mati dengan mudah. Siapapun raja itu, pil 100 herbal ini harus kudapatkan. Kau sangat mengkhawatirkanku? Ratu, saya bersaksi, Su Qinghua ini hanyalah wanita desa yang udik. Dia hanya seorang dukun palsu sejati. Orang jahat, kamu selalu mencari masalah dengan kami. Hati kamu sial besar. Xiao Bei, yang akan sial besar hanyalah ayahmu yang berumur pendek ini. Menyingkir sana. Wuling Xiao, saya sarankan kamu berhati-hati. Kalau tidak, hukumannya tidak hanya pengasingan. Hei, setelah saya mendapatkan sepertiga harta Ratu, keluarga Fu, apa artinya lagi? Raja Du, cepat obati Ratu. Baik. Ibuku datang duluan. Kalau mau mengobati, ibuku harus yang pertama. Dasar anak haram, pergi jauh. Dalam segala hal, kita harus memperhatikan urutan kedatangan. Memang benar, Xiao Bei dan ibunya yang datang lebih dulu. Baiklah, saya ingin lihat bagaimana cara wanita desa ini mengobati. Ini adalah diagnosa dengan benang sutra yang legendaris. Dia ternyata bisa.
Xiao Bei, ambilkan barangnya. Baik. Itu kubis? Kubis? Sebatang kubis mau mengobati penyakit, gila ya. Kamu berani mengambil sebatang kubis, mempermainkan ratu mencari mati. Kubis saya telah menyerap esensi matahari dan bulan. Ia dapat membersihkan racun di dalam tubuh ratu. Coba saja. Usaha saja, meskipun tidak ada harapan. Kamu berani mencelakai istriku. Kenapa ratu ini muntah darah dan pingsan? Di depan umum, berani melakukan serangan, menghina hukum negara Sha. Sekarang juga aku akan membawamu ke pengadilan, membuatmu mendekam di penjara seumur hidup. Muntah darah itu normal. Hanya dengan memuntahkan darah beracun, barulah racun di tubuh ratu bisa disembuhkan sepenuhnya. Apapun masalah yang timbul, aku sendiri yang akan bertanggung jawab. Ini tidak ada sangkut pautnya dengan istriku. Tak kusangka kau cukup bertanggung jawab ya. Apa yang bisa kau pertanggungjawabkan? Yang mulia ratu, beliau adalah penguasa negara Sha. Jika sesuatu terjadi padanya, 2 wilayah akan berperang. 10 nyawa pun tidak akan cukup untuk menanggung akibatnya. Ting Chuan, aku sudah lama sekali mengingatkanmu, Su Qinghua ini hanyalah penipu. Tuan Lin, saat ini kondisi Yang Mulia Ratu sangat mendesak, sebaiknya segera minta Raja Du untuk mengobatinya. Raja Du, mohon bantuannya. Ini adalah kutu kadal. Cepat hentikan, kau mau memberi kutu pada ratu. Apa yang kau ketahui? Aku sedang menyelamatkan ratu. Ini Gukadal. Begitu mantra diletakkan, dalam waktu 3 hari, ratu akan kehilangan kesadaran dan kau bisa mengendalikannya seperti boneka. Mantra, bukankah ini akan mencelakai ratu? Kadal milikku dapat menyerap racun. Di bawah langit ini, hanya aku yang bisa menyelamatkan ratu. Apa kau mengerti ilmu pengobatan? Ilmu pengobatan Raja Du yang begitu luar biasa? Memangnya kau pantas meragukannya? Raja Du, jangan biarkan wanita desa ini mengganggu ritmemu sampai menunda pengobatan ratu. Apa kita perlu menghentikannya sekarang? Jangan terburu-buru, kita tunggu sebentar, lalu kita akan memberinya pelajaran yang setimpal. Barulah mereka benar akan mempercayai kita. Dia bangun. Yang Mulia Ratu sudah bangun. Tuan Lin, ratu sudah sembuh. Raja Du benar tabib dewa. Sepertiga kekayaan negara Sha akan saya serahkan pada hari yang telah ditentukan. Selain itu, pil 100 herbal ini, saya berikan ini kepada Raja Du. Ting Chuan, aku tahu, saat ini kau sangat membutuhkan pil 100 herbal ini. Asal kau menceraikan Su Qinghua, aku akan memberikan pil 100 herbal ini kepadamu. Nona muda, jangan sampai kau bodoh karena cinta. Aku tidak akan bercerai dan tidak akan menikahimu. Kenapa? Dari segi penampilan, latar belakang dan juga keluarga, apa yang membuatku kalah daripada wanita desa ini? Dalam hatiku, Qinghua itu tulus dan baik hati, tak tergantikan. Awalnya aku ingin menyelamatkan hidupmu, tapi tak kusangka kau begitu keras kepala. Kalau begitu, tunggulah kematianmu saja. Gawat, sesuatu terjadi pada Yang Mulia Ratu. Uhuk. Istriku tidak ada detak jantungnya. Astaga. Pasti si Su Qinghua ini, kubisnya yang membunuh ratu. Kenapa tidak kau katakan bahwa Raja Du yang kau bawa yang membunuh ratu, ha? Hei, kau mau apa? Kau tidak boleh mendekati ratu. Tuan Lin, kau juga tidak begitu mencintai ratu kan? Setiap orang menyelamatkan diri sendiri saat bencana datang. Beraninya kau bukan hanya melukai ratu, tapi juga menodai tubuh ratu.
Siapa bilang ratu meninggal? Bukankah beliau sudah bangun? Lihat, ratu sudah bangun. Astaga istriku, kau sudah bangun. Bagaimana kondisi tubuhmu? Saya merasa sekarang tubuh saya penuh semangat dan energi. Ratu, berkat bantuan Raja Du, nyawa Anda terselamatkan. Kau bohong, jelas-jelas ibuku yang menyelamatkan ratu. Dasar bodoh. Apa kau menganggap semua orang di sini idiot? Hah, sebatang kubis busuk, apa mungkin bisa menyelamatkan nyawa seseorang? Aku beritahu kau, jika tadi Raja Du tidak bertindak, ratu bisa saja dibunuh oleh ibumu. Aku lihat kau ini. Benar tidak belajar dari kesalahan. Percayalah, Ratu akan memutuskan sendiri. Saya dengar Ratu menderita sakit kaki. Tidak disangka beliau bisa berdiri. Hadirin sekalian yang terhormat, Nona Su inilah yang menyelamatkan saya. Ternyata Nona Su yang menyelamatkan ratu. Paduka Ratu, Su Qinghua hanya memberi Anda makan satu sawi putih dan hampir mencelakakan Anda. Bagaimana mungkin dia menyelamatkan Anda? Ya, betul sekali, Paduka Ratu. Sejak saya memakan sawi putih dari Nona Su, darah kotor yang saya muntahkan membuat seluruh tubuh saya pulih kembali. Namun, sejak Raja Du menyuntikkan serangga itu ke dalam tubuh saya langsung merasakan sakit di sekujur tubuh dan kehilangan kesadaran. Saya bukan orang bodoh, mana yang benar dan mana yang salah. Apa kalian pikir saya tidak bisa membedakannya? Ada apa dengan Raja Du? Kadal beracun saya hanya mengendalikan kesadaran seseorang, tidak akan menimbulkan rasa sakit. Ayo, seret mereka bertiga, hukum cambuk 100 kali, lalu kirim mereka keluar wilayah negara Sha untuk menambang batu bara. Paduka Ratu, 100 kali cambukan, itu bisa menyebabkan kematian. Paduka Ratu, saya mohon bebaskan kami ya. Memang benar siapa yang menanam angin akan menuai badai. Hahaha, perkiraanku tepat kan? Kalian sial. Cepat. Paduka Ratu, ampuni nyawa kami, Paduka Ratu. Su Qinghua, tunggulah pembalasanku. Ayah, ibu, orang yang sebenarnya mencelakakan ratu masih ada di aula ini. Xiao Bei, kau bisa memprediksi itu juga. Tentu saja, aku kan peramal ulung. Ratu, Anda sama sekali tidak menderita penyakit yang sulit disembuhkan. Anda diracuni. Diracuni? Saya dijaga oleh pengawal siang dan malam. Siapa yang ingin mencelakai saya? Orang yang mencelakakan Anda jauh di mata, tetapi dekat di hati. Dia. Jangan bicara yang tidak. Tidak. Lin Tianwen, kau ingin mencelakaiku. Istriku, kita sudah menikah selama 5 tahun. Cintaku padamu dibuktikan oleh langit dan bumi, serta disaksikan oleh matahari dan bulan. Mana mungkin aku ingin mencelakaimu ya? Jangan menilai orang dari penampilannya. Yang mulia Ratu, perhatikan ini. Ini adalah jimat pengungkap kebenaran. Setelah terpengaruh, seseorang hanya bisa mengatakan kebenaran. Ratu, apakah benar kaulah yang menaruh racun? Katakanlah yang sebenarnya. Aku yang menaruh racun itu. Aku yang mencelakainya. Benarkah kau yang mencelakaiku? Mengapa? Kalau kau tidak mati, bagaimana mungkin aku bisa mewarisi tahta sejak awal hingga akhir? Yang kucintai hanyalah kekuasaanmu. Dasar bodoh. Astaga. Tuan Lin, seorang guru negara terhormat. Ternyata orang seperti itu. Selama bertahun-tahun ini, aku mendukungmu untuk berada di bawah satu orang dan berada di atas puluhan ribu orang. Tidak kusangka, kau ternyata sekeji dan sejahat ini. Istriku, aku salah. Aku benar salah. Istriku. Pengawal, seret dia keluar. Serahkan kepada Kementerian Kehakiman untuk diadili. Aku benar salah. Aku benar salah. Istriku. Nona Su, terima kasih. Karena telah membantuku mengungkap pria tak berharga ini. Pil 100 herbal ini sekarang menjadi milikmu. Selain itu, aku negara Sha, 2/3 dari kekayaan juga kuberikan padamu. Uang sebanyak ini. Sini. Cukup minum ini, dijamin sembuh total penyakitmu. Ini kau yang merebusnya untukku. Ya. Ada masalah apa? Dia sangat perhatian padaku. Sepertinya menjalani hidup dengannya. Lumayan juga. Militan. Sangat panas. Panas? Kenapa bisa? Gawat, konstitusi yang murni digabungkan dengan pil Bai Chao. Ini benar-benar seperti ramuan pemersatu. Ada apa denganku ini? Itu.
Hasratmu terbakar dengan hebat, aku tidak bisa membiarkanmu begitu saja. Liontin giok ini bagaimana? Oh, Liontin giokmu ini, sepertinya sepasang dengan milikku. kau salah lihat. Jika wanita yang kau maksud itu aku, mana mungkin aku tidak mengakuinya. Ini barang murahan hadiah dari guruku. Dia cukup manis. Hal itu sudah terjadi 7 tahun yang lalu. Aku dan wanita itu hanya hubungan sesaat. Jika menemukannya, berikan saja kompensasi lain padanya. Dasar tidak berguna, ternyata gagal lagi. Guru Wei, semua ini salah Su Qinghua. Sesuai dengan rencana, saya memasukkan Gu ke Ratu Negara Sha. Tepat dalam waktu 3 hari, dia akan menjadi boneka Anda. Tetapi semua itu digagalkan oleh wanita itu. Ternyata dia... Sepertinya masalah ini, saya harus turun tangan sendiri. Hanya seorang wanita, apakah perlu guru turun tangan sendiri? Dia adalah murid Raja Obat, Liontin Giok yang dikenakannya, dapat mengumpulkan energi spiritual terkuat di dunia ini. Orang biasa bukanlah tandingannya. Namun sekuat apapun seseorang, pasti ada titik lemahnya juga. Nona Nangong, senang bekerja sama. Senang bekerja sama. Bukankah itu ayah? Nona Nangong, tolong jaga sikap Anda. Pria brengsek itu bahkan berani selingkuh saat masih menikah. Xiao Bei, ayo kita pergi. Ya. Tadi, apakah terjadi gempa? Qinghua. Xiao Bei, Qinghua. Tidak kusangka ayah busuk itu ternyata adalah pria brengsek. Sangat mengecewakanku. Kami hanya rekan kerja. Jangan salah paham. Mami tadi melihat semuanya. Kau dan wanita itu saling tarik-menarik. Kami keluar hari ini hanya untuk membicarakan pekerjaan. Aku tidak menyangka dia. Perasaan duniawi sangat menakutkan. Karena kesulitan hidup dan mati Fu Tingchuan telah teratasi. Sebaiknya aku cepat-cepat membawa Xiao Bei kembali ke gunung. Kita awalnya menikah berdasarkan kontrak. Cepat atau lambat kita akan bercerai. Besok pagi kita akan bercerai. Pikirkan sendiri caranya. Xiao Bei. Xiao Bei. Xiao Bei. Jangan khawatir. Xiao Bei pasti akan baik. Baik saja. Dokter, Direktur Fu, putri kecil memiliki jenis darah langka resus negatif, sekarang sangat membutuhkan adanya transfusi darah, tetapi stok darah di bank darah untuk darah resus negatif sudah habis. saya memiliki darah resus negatif itu. Ambil darahku. Tidak bisa. Kau tidak boleh melakukan transfusi. Tidak ada waktu. Kau tunggu di luar. Itu, Anda tidak boleh mendonorkan darah. Kenapa? Direktur Fu, kerabat sedarah memang tidak boleh mendonorkan darah. Apa? Apa maksudmu? Direktur Fu, sebaiknya Anda melihatnya sendiri. Sekretaris Jiang, segera kerahkan semua darah langka negatif di seluruh kota. Jika sesuatu terjadi pada Xiao Bei, kalian semua akan kupecat. Xiao Bei, bangun. Mami, kita mau kemana? Semua rahasia kini sudah terbongkar. Kita harus kembali ke gunung. Xiao Bei, jangan khawatir. Mami pasti akan berusaha meningkatkan kultivasi. Lalu aku akan menyembuhkanmu dari kelemahan tubuh serta sering sakit. Kamu mau kemana? Kenapa kamu membohongiku? Aku, apa yang kubohongi darimu? 7 tahun lalu aku dijebak, diberi obat. Wanita yang berkorban menyelamatkanku adalah kamu. Xiao Bei adalah anakku dan anakmu. Kak, kamu salah paham. Ayah, akhirnya kau tahu aku adalah putri kandungmu. Xiao Bei,
Apalagi yang bisa kau bantah? Apakah kau sebegitu membenciku? Sebegitu tidak ingin bersamaku? Kalau memang membenciku, kenapa berkali-kali menyelamatkanku? Membuatku benar-benar bingung. Apa gunanya? Kamu punya takdir bahaya hidup dan mati yang harus dilewati. Aku ingin membantumu. Tidak perlu lagi. Aku akan kembalikan liontin giok ini padamu. Dua liontin giok ini adalah sepasang. Tahu kenapa masih bertanya? Jadi, setiap kali aku mengeluarkan liontin giok ini, kamu langsung mendekat dan merapat. Bukan kebetulan, ini adalah liontin giok naga dan phoenix. Yin dan yang saling tarik-menarik, ini adalah jimat yang berasal dari guruku, yang diberikan padaku untuk meningkatkan kekuatanku. Beberapa tahun lalu, setengahnya hilang dariku, tidak kusangka ada padamu. Kenapa? Kenapa kamu menyimpannya? Manfaat liontin giok ini rasanya cukup bagus. Jika aku terus menyimpannya, bukankah kamu tidak akan bisa meninggalkanku? Tidak kusangka, ayah ternyata cukup cerdas juga ya. Kenapa kamu bertingkah seperti ini sih? Gawat, ibu, Rajadu, dan Guru Wei ingin mencelakai keluarga kecil kita dan malapetaka hidup mati ayah adalah Guru Wei. Guru Wei? Itu si pengkhianat yang diusir dari perguruan? Aku harus membersihkan aib bagi guruku. Kamu tetap di sini temani Xiaobei baik. Aku sudah mengerahkan polisi. Orang yang banyak berbuat jahat akan diserahkan kepada hukum. Wah, ayah, kamu semakin terlihat seperti kepala keluarga, ya? Su Qinghua ternyata tidak mati. Wanita ini sama sekali tidak boleh dibiarkan hidup. Raja Du bawa beberapa orang pergi dan musnahkan keluarga Fu. Jangan bergerak. Berhenti. Siapa kalian? Beraninya kalian menerobos masuk. Kalian sudah dikepung. Tangkap mereka dan kirim ke penjara. Aduh, Sekretaris Jiang, aku tahu aku salah. Kumohon, jangan tangkap aku ya. Ini adalah perintah langsung dari Direktur Fu. Kalian tinggal menunggu saatnya saja. Mendekam di penjara seumur hidup. Bawa dia pergi. Baik. Lepaskan aku. Direktur Fu, Guru Wei dan kawan sudah diserahkan kepada pengacara. Jadwal sore hari ini adalah inspeksi ke lokasi proyek dan ada rapat lintas negara yang harus dihadiri. Kamu boleh pergi bekerja lebih dulu. Siap. Apa kamu sebegitu terburu-buru untuk membawa Xiaobei kembali ke gunung dan meninggalkanku? Kamu salah paham. Kakek telah mendaftarkan Xiaobei di sekolah. Aku akan mengantar Xiaobei ke taman kanak-kanak. Kamu bersedia tinggal? Masalah di kaki gunung sudah selesai dibereskan, pengkhianat juga sudah disingkirkan. Guruku mengizinkanku memasuki dunia fana. Setelah ini, tidak ada yang bisa memisahkan kita lagi. Asyik, akhirnya kita bisa sebagai satu keluarga hidup bahagia bersama.